Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman sama kita yang masuk ke Puyang. Yoi, mantap. Gimana teman-teman kabarnya semua? Semoga sehat selalu Min. dan pandemi ini segera berakhir. Ini udah mulai ini ya. Sudah udah boleh mulai boleh buka masker di tempat umum. tempat umum. Mantap. Bagus lah. Mantap. Kemarin pada nanyain bang kok sendiri mulu gitu. Iya, emang iya. Lagi selek gua sama dia. Ya. Kagak, kita emang lagi agak-agak sibuk aja. So sibuk ya. Kan cari kitab suci dibilangin. Cari kitab suci. Belum kelar juga tuh. Enggak nemu gua. Nggak nemu. Iya. Oke teman-teman. Oke. Hari ini tar dulu sebelum kita mulai videonya. Oh iya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan lonceng notifikasinya. Oke. Hari ini kita mau bikin satu video. Iya. Video ulasan. Ini sebenarnya udah banyak banget yang request nih. Emang iya, udah Iya, banyak ya? sampai ada yang hopeless gitu nggak dibikin-bikinin videonya. Serius Sebenarnya- lu? Iya, kita sebenarnya mau bikinin. Cuman ini aja malas ngedit ya. Lebih Hari waktunya ini- enggak ada sih. Hari ini kita mau review Ursa Nano dari Lotz Vape setelah pemakaian ini berapa bulan? Udah hampir 4 sampai 5 bulan lah. 4 sampai 5 bulan. Telat sih, harusnya 3 bulan ya. Iya, biasanya 3 bulan. Biasanya 3 bulan kita. Cuman nggak apa-apa, tetap kita buatin. Oke, mantap. Sebelumnya kalau si Lotz Vape ini sebelum Sebelum apa ya? Dia nge-lag. nge-lag gua. Pokoknya intinya selama gue pakai Lotz Vape ini sebenarnya gue lumayan puas. Oh, puas. Dari spek sama harga juga itu menurut gue lumayan worth it lah. Sangat worth it lah kalau menurut gue. Harga berapa dah dulu? Harga di bawah 200.000. Terus harga cartridge juga lumayan murah, Ya, 30.000 cartridge, sampai ya. 40.000. Ya, betul. Terus betul. ketahanan baterainya juga lumayan oke. Baterainya 800 mAh. Ngecasnya juga lumayan cepet. Emang ya cepet ya? Ngecasnya gue sekitar 50 menit sampai sejam lah. Oh. Jadi kalau biasanya kalau tuh yang 800 mAh tuh sekitar sejam 10 menit, sejam 15 menit. Walaupun dengan pala casan yang sama. Ya. Terus apa lagi ya? Lumayan sih. Kalau ini pas dipakai berapa lama tuh kuatnya? Nah, kalau misalnya itu bisa seharian sih. Misalkan Seharian? kayak pagi nih misalnya gue jam 8 jam 9 terus sampai itu baru lowbat itu sekitar jam 7 jam 8. Kadang juga kalau misalnya lagi nggak intens banget nge-vape-nya bisa sampai besok paginya baru ngecas gue. Ya kali. Iya. Ya itu tapi balik lagi ke Pemakaian. masing-masing ya, karena tiap orang tuh beda-beda gitu. Terus dia juga ada pilihan cartridge-nya Rob. Ada yang 1 ohm, ada yang 0,8 ohm. Ya. Nah, cuman kalau gua lebih sering pakai yang 0,8. Ya sama. Karena powernya lebih gede lah, lebih ngejos gitu. Dia maksimal outputnya ini kalau nggak salah 18 watt. Mirip-mirip kayak Caliber G gitu sama mirip-mirip Caliber G. Kalau benci ya. Terus nah ini yang agak beda tuh dia dengan pot yang kecil kayak gini dia kapasitas cartridge-nya 2,5 mil. Iya, jadi biasanya kan yang lain-lain tuh kayak Caliber G, Vinci Potkit, Drag Nano gitu-gitu tuh sekitar 2 mil. Ini 2,5 mil. Terus tadi lo vape gimana? Ya, bat boring sama. Tadi tonton. Mana? Dia nyariin vape. Ya goceh doang kagak vape. Enggak enak ya. Tapi sebenarnya waktu itu kayaknya nggak yang versi ini dah. Lu nyolong di mana lu? Lu nyolong ini nih. Iya. Waktu itu sebenarnya bukan ini punya gua. Cuman waktu itu kecebur air. Oh. Kecebur air rusak. Jadi lucunya gini, kalau misalkan ini kan nggak ada tombolnya ya. Jadi auto draw gitu langsung sedot aja kan. Iya benar. Jadi kalau misalnya auto firingnya udah mati ya udah matot tuh. Oh gitu. Iya, kalau misalkan ini nih kayak Oxfa nih X-Slim. Ini kan kalau ada tombol firingnya misalkan auto puff-nya lu mati, lu bisa tetap pencet dari sini. Oh iya benar. Oh iya benar. Iya kan? Benar. Jadi ya udah matot. Nah, ini minjem punya Iman ini. Punya Mance ini, gue minjem punya temen gue. Oh gitu pantesan. Iya. Itu barong. Dia katanya beli yang diskon jadi dikiriminnya random, dapetnya barong. Lah,
Tapi barongnya bagus ini. Bagus, malah bagus cuy. Lebih bagus malah ya dari Iya, sebelumnya. bagus. Ini Polos kan. grafiknya bagus. Terus daya tahan cartridge-nya selama gue pakai nih lumayan awet lah Rob. Awet. 2 minggu lebih bisa. Tapi balik lagi ke liquid yang dipakai teman-teman. Jadi tiap liquid tuh bisa beda-beda. Misalnya ada yang kurang ramah di coil bisa cuma seminggu, ada yang ramah banget di coil bisa sampai 3 minggu. Betul, Jadi nggak tentu juga betul, gitu. betul. Jadi harus kalian pinter-pinter milih si liquidnya gitu. Ya betul itu. Terus yang gue suka lagi nih Rob, si Ursa Nano ini dia nggak leaking selama sekali. Selama gue pakai, Ya. walaupun kadang gue ganti-ganti, kadang gue pakai Oxfa, kadang gue pakai Vinci juga gitu. Tapi selama gue pakai, berapa kali gue pakai ini, dia nggak leaking sama sekali. Jadi gue aman gitu. Jadi gue menaruh di tas, gue mau taruh kantong, Nggak masalah. terus mau ngisi nggak usah ribet-ribet nyari tisu buat ngelap itu. Soalnya teman-teman kalau misalkan pot kalian itu sering leaking, itu banyak banget yang itu auto fairingnya suka mati. Oh karena dia ngerembes ke dalam mesin. Iya. Oh iya. Jadi iya, misalkan iya. kalau yang paling sering ditanya sama teman-teman tuh kayak Caliberna 2. Caliberna 2 tuh katanya sekarang parah batok giginya. Jadi kayak bang, gue baru beli cartridge satu, terus gue ngecas, jadi cartridge-nya dicopot, terus dicas, ditinggal tidur, pagi-pagi cartridge-nya udah bais isinya. Lah, kok gitu? Rembes Kayak gitu? Ya rembes. Nah cuman maksud gue sebenarnya kalau pot itu rembes itu wajar sih ya. Wajar. Kalau menurut gue ya, mas gue selama nggak terlalu bocor Banyak. banget, nggak sampai habis sih masih wajar maksud gue. Ada rembes-rembes dikit lah. Rembes-rembes sedikit maksud gue masih wajar lah. Cuman kalau lebih enak lagi ya nggak rembes sama sekali. Betul. Iya kan? Betul. Lu nggak usah ngerepot copot cartridge buat ngecek, Iya. terus nggak usah terlalu worry lah ibaratnya. Jadi liquid juga nggak boros kan, karena nggak rembes terlalu banyak. Gitu. Betul. Terus Ya ngepet dulu. ini ngopet dulu biar santai gitu, biar santai. Terus si Ursa Nano ini gue juga suka apa? Dia build quality-nya bagus. Bahan. Sebenarnya sih ini mirip-mirip ya, cuman gue nggak tahu kenapa feel-nya tuh ngerasa padat aja kayak Vinci Pot Kit. Ya, betul. Jadi, itu gue setuju. Jadi kalaupun misalkan jatuh tuh kayaknya nggak gampang penyok atau nggak ringkih gitu. Iya. Jadi pokoknya secara bobot juga dipegangnya mantap gitu, enak. Betul. Terus dia juga ada airflow-nya. Walaupun sebenarnya airflow-nya ini bukan favorit gue sih, Ya. karena nggak terlalu signifikan gitu teman-teman. Ya, Jadi kalau lu misalkan lu tutup semua atau lu buka itu nggak terlalu beda. Jadi nggak terlalu signifikan gitu bedanya. Ya. Cuman kalau gua pribadi, gua kan nggak terlalu suka yang kempot banget ya Rob. Ya. Gua lebih suka yang ke medium sampai ke loose gitu kan, Iya. tipe gua. Jadi ini pas menurut gua. Terus secara mouthpiece sebenarnya kalau si Ursa ini dia mouthpiece-nya emang agak gede sih bentuknya ya. Ya. Pipih, cuman nggak terlalu pipih, terus agak Tapi gede. Agak gede, iya benar. Cuman kalau misalkan mouthpiece menurut gue penyesuaian aja sih. Kita kan Iya sering sih. ganti-ganti nih. Iya sih. Sering ganti-ganti. Bener sih. Itu cuman penyesuaian aja. Misalkan lu udah pakai seminggu atau 2 minggu sih lu pasti bakal terbiasa sih sebenarnya menurut gue. Iya. Karena memang ya pasti ada kelebihan ada kekurangannya lah ya. Tiap brand atau tiap produk tuh dari merek yang berbeda pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kalau menurut gue. Bener. Terus juga yang kelebihannya lagi menurut gua, dia di paket pembeliannya harganya di bawah 200.000. Ya. Cuma dapat kabel waktu itu. Oh, dapat kabel ya waktu itu. Dapat kabel. Jadi misalkan kan nggak semua orang punya kabel Type C gitu ya, maksud gua. Pasti ada aja orang yang masih pakai micro USB. Betul. Kayak gitu-gitu. Jadi lu nggak usah repot beli lagi kalau mau ngecas. Jadi lu tinggal ngambil kabel pakai pala casan yang lama dari handphone lu gitu. Terus ada juga nih kadang yang suka nanya, bang kalau misalkan ngecas itu cartridge-nya dicabut atau enggak? Terus casannya palanya kayak gimana gitu. Nah kalau misalkan ini sebenarnya bukan buat Ursa Nano doang sih, buat semua pot lah ya, semua pot. Jadi kalau menurut gua tuh kalau misalkan lu ngecas pot lu, pala casannya tuh outputnya jangan yang gede-gede.
Ya, jangan yang fast charger. Dan yang fast charge, masalahnya kan sekarang fast charging udah yang sampai 50 watt, 60 watt gitu. Ultra malah. Ultra maksud gua kayak apa gitu. ya maksimal 18 watt aja lah. 18. Karena kalau menurut gua si kapasitas baterainya kan dia kecil ya. Betul. Cuman 800 mAh. Betul. Maksud gua kalau misalkan dikasih output yang gede banget, takutnya ngerusak baterai gitu. Oh iya bisa. Ya. Bisa. Jadi kalau gue sih maksimal selama ini gue selalu pakai casan yang 18 watt. Alhamdulillah sih semua pot gue aman-aman aja, aman-aman aja. Mas gue nggak ada yang baterainya bocor atau jadi gampang drop atau rusak gitu. Alhamdulillah sih nggak pernah ada masalah. Ada sih ya, kita nggak ada yang drop. Iya, karena kan sebenarnya kalau masalah ngecas itu sebenarnya agak penting ya kalau menurut gue. Ya. Karena kan kalau namanya baterai itu bahaya. Kan kalau dulu tuh zaman masih pot-pot mekanik tuh banyak yang meleduk kayak gitu kan. Itu sebenarnya dari baterainya, Rob. Baterainya entah konslet udah umur pakainya udah nggak bagus, udah harus nggak dipakai, tetap masih dipakai. Jadi konslet kayak gitu. Ya. Cuman memang buat vape atau pot yang sekarang sih sebenarnya udah ada sistem proteksinya sendiri. Cuman mas gue namanya kita pakai ya kita lebih jaga-jaga aja. Lebih baik menjaga gitu maksud gue. Betul sih, betul. Terus apa lagi ya? Bisa nanya-nanya apa lagi nih yang bisa di itu kolom komentar tuh yang nanya-nanya. Ya paling standar sih ini sih ya. Kalau misalkan biar cartridge-nya awet kayak gimana? Oh. Sebenarnya ini kita udah sering bahas di video-video sebelumnya ya. Sebelumnya kita sebenarnya udah pernah bahas gitu. Paling kalau di Ursa dan di pot yang lainnya juga sih sebenarnya kalau misalkan cartridge kalian tuh mau awet, koilnya gak gampang gosong. Satu tuh yang penting jangan ganti-ganti liquid di satu cartridge. Betul. Jadi misalkan gue pakai liquid A, rasa mango, terus gue bosen, gue ganti rasa berry dengan brand yang beda juga. Oh, brandnya. Atau malah diganti ke creamy gitu. Wah, itu ngaco sih. Itu ngaco. Satu ngerusak rasa. Yeah. Dan tentu enak juga kan kalau ada liquid yang kecampur. Kedua itu bikin cepet gosong. Terus kadang tuh yang kayak banyak sih sebenarnya faktornya. Jadi kalau misalkan kayak jangan sampai liquidnya tuh terlalu tiris. Nah, itu tuh jadi sering tuh. Kadang tuh biasanya tuh kayak dia baru nge-refill tapi liquidnya tuh udah di bawah lubang kapas koilnya. Ya. Itu juga bisa bikin cepat gosong. Terus chain vape yang berlebihan, jadi si liquidnya nggak ada kesempatan buat ngeresep lagi ke kapas koilnya. nyedot itu. Iya, maksud gua ya pasti orang ada aja kok. Ya ada aja sih. Banyak yang kayak gitu. Jadi faktornya tuh sebenarnya banyak teman-teman. Dan kita udah pernah kita bahas lah ya sebenarnya. Jadi kita tuh kadang suka lupa apa-apa lagi gitu. Iya. Dulu kita udah pernah bahas kumpas tuntas sih sebenarnya. Asik. Kumpas tuntas. Tapi ya namanya orang kan ya mungkin tidak nonton yang video kita yang sebelumnya kan. Pasti dia nonton yang baru-baru aja. Ya mungkin bisa juga. Tanya lagi ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Nggak masalah kalau kita tinggal ulang-ulang lagi aja. Iya, cuman kadang gue suka capek ngebalesin komen yang sama-sama gitu. Jadi kadang tuh sekarang gue berapa hari sekali gue baru balesin. Cuman insya Allah gue balesin lah. Ya, siap. Nah pokoknya kalau menurut gue pribadi nih, selama gue pakai kurang lebih 5 bulan ini, gue cuma pakai sebulanan sih waktu sebulanan. Gue pinjam sebulanan kalau salah. Ini lumayan puas lah malah gue dengan harga yang ditawarin, terus sama fitur sama build quality dan lain-lainnya itu menurut gue worth it banget. Betul. Udah gitu dia juga satu lagi nih. Apa ya? Yang lumayan penting lah ya. Apa tuh? Dia ini si Ursa ini walaupun baterainya udah merah, dia lumayan stabil powernya. Jadi untung aja lu ngomong. Nggak terlalu drop gitu. Betul. Jadi nggak, kan biasanya kalau udah merah gitu kan udah kayak nggak ada. Vapornya udah tipis, terus flavornya udah nggak keluar. Betul. Ini masih lumayan stabil. Betul. Gue lumayan kaget juga sih sebenarnya dengan harga yang murah tapi masih lumayan oke gitu. Betul. Itu murah banget sih untuk ukuran 180 ya kan? 180 mungkin sekarang udah agak turun atau mungkin masih stabil, gue belum ngecek lagi sih. Kita belum ngecek lagi sih. Cuman memang biasanya kalau liquid
biasanya kalau device yang laku banget tuh emang harganya stabil. Jadi kadang juga cartridge-nya juga melimpah ya. Ya. Karena banyak orang pakai, jadi si penyedia, distributor atau penjual ya pasti reorder lagi, nyetok lagi gitu. Dan si Ursa ini lumayan ini sih, apa namanya? Lumayan melimpah lah dicari. Lumayan gampang di dicari. online store atau di toko-toko offline gitu. Betul. Kalau menurut gue itu sih. Kalau lu? Kalau gue sih Overall gimana? sesimpel kayak gini sih, Bray. Kalau gua make, ini gua belum tahu harganya ya. Gua belum tahu harganya dan gua pakai aja gitu kan. Jadi misalkan lu gua kasih nih Rob pakai gitu kan. Nah, dengan apa ya? Kan sesimpel kayak udah gua ngisep nih nge-vape, set, wah, rasanya keluar. Pertama itu. Yang kedua, wah, baterainya awet. Baterainya awet. Nah, kalau untuk ngecas sih gua lupa sih gua berapa lama. Karena lu tipe orang yang kayak kalau gue tuh keseringan drop dulu baru cas. Nah, kalau gue enggak, biasa kalau udah mulai setengah gue cas. Kalau gue setengah gue cas. Nah, gue gitu. Jadi gue nggak tahu nih berapa lama gue cas. Terus kalau gue selanjutnya adalah yang gue suka adalah dia liquidnya nggak terlalu balik. Oh itu, ya itu bener juga sih. Bener gak? Jadi kadang teman-teman tuh ada beberapa pot atau beberapa merek yang kayak setelah kita refill berapa kali, setelah makan berapa lama tuh jadi si liquid basi kalau kita nyebutnya ya. Jadi warnanya tuh lebih keruh dari warna asli liquidnya. Betul. Misalkan warna liquid aslinya tuh bening gitu. Lama-lama tuh dia keruh kekuningan gitu. Ya, betul. Nah, si liquidnya itu nggak balik ke tank si cartridge-nya. Jadi selama misalkan pemakaian selama 2 minggu itu bening terus tuh. Kalau liquidnya bening ya bening. Iya, jadi misalkan liquidnya bening ya bening terus gitu. Terus misalkan liquidnya kuning ya kuning terus, jadi nggak tambah gelap gitu warnanya. Coklat gitulah. Iya, nggak tambah coklat. Ya itu bener juga sih. Ya kan? Betul. Terus kalau gua setelah itu penilaian gua dan pas sudah liquidnya nggak balik, dia juga nggak terlalu rembes, gue bilangnya nggak terlalu karena waktu itu pernah rembes juga? Pernah rembes, karena waktu itu kan gue nggak pakai waktu itu. Jadi si device ini setelah liquidnya udah mulai hambar, gue taruh tas. Oh, lu taruh tas. Gue ganti vape lain. Oh, ganti vape lain. Ya kan udah banyak nih ceritanya nih potnya. Ada lah pokoknya. Ya kan, gue pakai J2 waktu itu. Caliber G ya. Nah, Caliber G. Gue pakai terus udah sekitar seminggu 2 mingguan gue lupa. Oh iya, gue punya nih, dipinjemin kan si Ursa. Gue pakai lagi si Ursa, pas gue buka rembes. Tapi itu dalam waktu semingguan lah. Semingguan lebih. Tapi memang yang sering nyebabin dia rembes juga nih faktornya itu menurut gua pas lu taruh di satu tempat terus misalkan kayak di tas, terus lu mobile nih, lu naik motor, terus betul. Lu taruh kantong, itu kan jadi dia entah kekocok-kocok atau gimana kebalik gitu kan, rembes ke bawah. Itu nyebabin juga sih sebenarnya. Selama yang penting sih kalau selama lu pemakaiannya lu orangnya rapi, untuk rembes itu bisa diminimalisir lah. Ya gak sih? Betul. Jadi balik ke pemakaian masing-masing orang juga sebenarnya. Dan lanjut lagi yang terakhir nih, Bray. Yang terakhir nih dari gua, ketika gua pakai device itu apa yang gue pegang dengan harga yang cuma 180, kalau menurut gue ini terlalu murah. Terlalu murah tuh. Bagus murah. Dong malah. Bagus. Jadi maksud gue konsumen diuntungkan. Iya. Kita user diuntungkan gitu. Ini sebagus ini ajib gitu misalnya barangnya. Dengan harga 180.000. Lu nggak salah gitu kan? Nggak salah. Gitu. Iya makanya itu. Ya itu sebenarnya bagus malah. Jadi produsen-produsen lain tuh, wah Android dia ngeluarin murah nih. Ya gue keluarin lagi lah pot yang lebih murah, yang kualitasnya sama kurang lebih. Jadi semakin lama sih emang menurut gue namanya, ibaratnya ini kan kayak teknologi juga ya. Betul. Semakin lama tuh emang teknologi tuh semakin murah harganya. Betul. Dari dulu. Tapi tadi kan terakhir itu kan yang baiknya. Nah, kita harus ngomongin yang buruknya juga. Yang buruknya apa ya? Kalau gua, yang buruknya adalah bukan device yang jelek, tapi nggak kurang masuk sama style gua. Ya. Karena ini aja airflow-nya ini kecil banget. Ini airflow-nya gua kecil banget. Iya. Jadi airflow-nya kempot suka. Airflow-nya nggak signifikan. Terlalu ngelos. Walaupun udah gue pepetin kayak udah mentokin nih, udah masih ngelus gitu dia. Masih kurus, masuk kayak ya, itu bisa jadi gitu. Itu sih kalau bisa jadi minus juga sih maksud gue. Jadi emang
ya nggak ada yang sempurna cuy. Iya benar. Nah ini juga harganya juga miring banget. Miring banget sih. Udah gitu ya pasti ada celahnya lah, nggak Betul. mungkin perfect banget gitu. Terus itu. Mungkin kurang lebih udah, Ya segitu aja, gue udah plus minus sudah selesai. mungkin kurang lebih itu aja teman-teman. Review Ursa Nano setelah pemakaian berapa lama, 5 bulan. Gue sebulan sih, tapi udah tahu lah. Tapi udah oke lah ya, Udah udah oke. lumayan tahu plus minusnya gitu. Iya. Buat teman-teman yang mau request, tulis aja di kolom komentar. Yang Yap. mau nanya-nanya, tulis kolom komentar. Yap. Buat kalian yang suka sama video kita, jangan lupa di like, di subscribe, dan lonceng notifikasinya nyalain biar kalian gak ketinggalan video-video baru dari kita. Segitu aja dari kita, terima kasih yang udah nonton. Salam dari kita yang masuk ke Kuya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.